Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Kemeriahan patroli sahur berubah menjadi ajang tawuran puluhan anak muda di Bangkalan, Jawa Timur. Kelompok pemuda baku hantam melukai sejumlah warga. Pemirsa, Iran kembali menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Berita selanjutnya, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Pasukan Udara Pertahanan Israel kerahkan pesawat tempur siluman supersonik F-35I untuk menyerang Iran. Rekaman yang dirilis oleh Pasukan Udara Pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-35I melintasi wilayah pegunungan. Menurut Pasukan Udara Pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multimisi Rockwell B-1 Lancer sebagai dari operasi Epic Fury di Timur Tengah. Pengerahan pesawat pembom B-1B merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003. Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kelompok kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford di Mediterania Timur dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab
serta jet tempur F-22 di Israel dan F-15A Strike Eagle di Yordania. Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Amerika Serikat, Israel, dan Iran tak hanya adu kekuatan senjata. Perang informasi hoax pun merajalela. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Video dirinya saat memberikan pernyataan pun sempat diisukan hasil rekayasa artificial intelligence. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengeluarkan video rekayasa AI atas serangan ke kapal perang dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Truth about their disinformation, I assume most of you saw. And they use AI. They said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier. And they show pictures of it burning. It was never attacked, it was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with, give the planes the gas, jet fuel, hundreds of thousands of gallons of gasoline, that they were all essentially destroyed. They weren't destroyed at all. In fact, 4 of them were not even, literally were not damaged. And 1 of them has slight damage and will be back in the air soon. Sementara itu, Iran menuding Israel dan Amerika Serikat menyerang negara-negara lain di Timur Tengah. Tujuannya untuk memantik permusuhan kepada Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه. دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Selain saling tuduh sebar hoax, ketiga negara ini juga sempat saling serang fasilitas cyber mereka. Fasilitas militer hingga keuangan ketiga negara menjadi target hacker.
2 minggu konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS siap mengawal kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. AS juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Memasuki hari ke-14 konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Angkatan Lautnya siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? In Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Strait. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 AS per barel di tengah konflik Timur Tengah yang terus meningkat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. MNC Group dan MNC Peduli menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan Amaliyah Ramadan melalui penyaluran bantuan dana sosial kepada panitia Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kegiatan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan tahun 2026 ini menjadi bentuk kepedulian serta perhatian MNC Group kepada masyarakat yang membutuhkan. MNC Group dan MNC Peduli turut hadir memberikan dukungan pada kegiatan Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dukungan ini ditunjukkan melalui bantuan uang tunai sebesar 250 juta rupiah yang dimanfaatkan untuk santunan anak yatim, buka puasa bersama, itikaf, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Sumbangan ini diberikan agar para anak yatim bisa merasakan keberkahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah di bulan penuh berkah ini. Inilah rekreasi spiritual yang sangat indah di Jakarta, di Istiqlal ini. Istiqlal membuka diri untuk menerima berbagai macam kegiatan, dan mudah-mudahan Istiqlal ini mampu memberikan pencerahan sekaligus pemberdayaan terhadap masyarakat. Alhamdulillah kami MNC Group dan juga MNC Peduli hari ini menyerahkan bantuan santunan untuk anak-anak yatim piatu yang hadir di Masjid Istiqlal untuk bisa memberikan kebahagiaan dan berbagi di bulan yang suci ini supaya mereka bisa menikmati Ramadan dan juga bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri nanti. Selain bantuan uang tunai, MNC Group juga berencana mendukung pengembangan ekosistem di Masjid Istiqlal, termasuk dalam layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah, termasuk zakat mal. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengkaji sejumlah opsi penghematan guna antisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta kemarin Jumat. Sementara itu, Prabowo juga menjelaskan Pakistan telah memotong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan Pakistan juga menghentikan kunjungan ke luar negeri demi lakukan penghematan. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat.
Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online.